Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faida dengan NIM L0211911080. Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Hasanuddin. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai struktur sel, materi genetik di dalam sel, struktur DNA dan replikasi DNA. Yang pertama, struktur sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Struktur utama pada setiap sel yaitu membran, organel, dan sitoplasma. Berdasarkan strukturnya, sel dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Pada kali ini saya akan membahas mengenai sel eukaryotik. Sel eukaryotik adalah sel multiseluler yang paling kompleks yang terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan, di mana sel tumbuhan dan sel hewan memiliki perbedaan, yaitu sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Yang kedua, sel tumbuhan memiliki vakuola, sedangkan sel hewan tidak memiliki vakuola. Selanjutnya, sel tumbuhan memiliki plastida atau klorofil, sedangkan sel hewan tidak memiliki plastida. Selanjutnya, sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, sedangkan sel hewan memiliki lisosom. Selanjutnya, sel hewan memiliki sentrosom yang berfungsi untuk membantu proses pembelahan pada hewan, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Selanjutnya, keberadaan materi genetik di dalam sel. Materi genetik adalah unit pewarisan sifat bagi makhluk hidup. Materi genetik berada pada setiap tubuh makhluk hidup pada setiap sel. Setiap sel mengandung kromosom yang terdiri dari uraian gen. Selanjutnya, gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme makhluk hidup. Nah, gen mempunyai dua fungsi, yaitu pembawa materi genetik dari individu ke keturunannya dan sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan makhluk hidup. Nah, di dalam gen inilah terdapat materi genetik DNA dan RNA, di mana DNA terdapat di nukleus. Di dalam nukleus terdapat nukleolus yang di dalamnya terdapat kromosom. DNA juga terdapat di mitokondria dan kloroplas, sedangkan RNA terdapat di nukleus, mitokondria, kloroplas, sitoplasma, dan ribosom. Mengapa RNA terletak di sitoplasma dan ribosom? Karena sintesis protein terjadi di sitoplasma, dibantu oleh nukleus, dan RNA keluar di sitoplasma lalu ditranslasi di ribosom. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai struktur DNA. DNA atau deoksiribonukleat asid secara umum memiliki struktur yang dinamakan heliks ganda atau double helix. Double helix ini memiliki struktur yang terdiri atas fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen ini dibagi menjadi dua, yaitu basa purin dan basa pirimidin, di mana adenin atau A dan guanin yang disimbolkan dengan huruf G itu termasuk ke dalam basa purin, sedangkan timin yang disimbolkan huruf T dan sitosin yang disimbolkan huruf C atau S itu termasuk ke dalam basa pirimidin. Basa-basa ini atau basa nitrogen 1 dengan basa nitrogen 2 itu dihubungkan oleh ikatan yang dinamakan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini ada yang memiliki ikatan rangkap 2 dan ada yang memiliki ikatan rangkap 3. Mengapa? Karena adenin dan timin akan selalu berikatan dan diikat oleh ikatan rangkap 2, sedangkan guanin dan sitosin akan selalu berikatan dan diikat oleh ikatan rangkap 3. Gabungan ketiga komponen tersebut antara fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen itu akan membentuk suatu molekul yang disebut nukleotida. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai replikasi DNA. Replikasi DNA adalah suatu proses penggandaan DNA sebagai materi genetik makhluk hidup. Proses ini sangat penting dalam tahapan perkembangan atau pembelahan sel.
Proses replikasi dilakukan oleh heliks ganda DNA dibuka menjadi dua bagian oleh enzim helikase dengan bantuan topoisomerase yang mengurangi tegangan untaian DNA. Selanjutnya, DNA primase kemudian membentuk susunan yang disebut primer DNA. Primer ini diperlukan untuk replikasi DNA karena enzim yang mengkatalis proses ini. Selanjutnya, enzim DNA polimerase membaca rantai DNA utuh sebagai cetakan awal dengan menggunakannya untuk membentuk rantai baru. DNA polimerase kemudian mensintesis segmen atau potongan nukleotida menjadi rantai turunan. Kemudian enzim DNA ligase yang berfungsi menyambungkan potongan-potongan rantai turunan tersebut yang biasa disebut fragmen Okazaki dan membentuk dua DNA baru. Terima kasih.